Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin dan serta ridhonya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar Ramadan bersama Bespat Network di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya di acara webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Bespat Network. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang virtual local area network atau VLAN ya, yang akan disampaikan oleh saudara kita yakni Ananda lalu Zaidan Atrabani. Sebelum ke materi utama ya, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara, marilah kita berdoa ya. Semoga acara ini dilancarkan. Sebelumnya kita beristighfar bersama-sama. Semoga semua dosa-dosa kita yang sebelum-sebelumnya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya merangkat kedua tangan sebagai tunjukkan kita bahwa hamba yang penuh dengan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ukhliqul haqqa bil haqqa wal hadi wal khatami lima sabaqa wan nasir ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa maqdaril azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta syahla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha mulia dan menjaga, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfahan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saat yang Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian doa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita di pagi hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ya ke agenda utama kali ini, yaitu penyampaian materi dari Ananda lalu Zaidan Atabrani. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Zaidan. Hari ini kita akan sedikit melakukan kegiatan yang bermanfaat ya untuk mengisi bulan puasa kali ini. Yaitu kita akan melakukan webinar. Nah, saya adalah pematerinya. Materi yang akan saya bawakan yaitu adalah Introduction to VLAN ya.
Jadi pengenalan VLAN. Introduction to VLAN. Get closer to VLAN. Kita kenalan dulu ya. Kan seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Di sini nama saya adalah Lalu Zaidan Iza Atabrani, biasa dipanggil Zaidan ya, atau Zidan biasanya gitu. Oke, alamat saat ini yaitu ada di Kota Tangerang ya, di Provinsi Banten, lebih tepatnya di Cibodasari. Untuk alamat tinggal saat ini. Untuk pendidikan, di sini pendidikan formal saya yaitu adalah SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Ya, asal saya juga dari Kota Bekasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi, shout out. Oke, dan pendidikan non formal saya yaitu saya menjadi anak mondok ya, anak mondok di Bestpath Network tahun 2021 ya, anak mondok 2021. Nah, ini ada email saya, Zidan Sirogi, kalau mau kirim email bisa ke situ. Kemudian ada Instagram saya ya, Instagram saya yaitu Halo Zidan, silahkan di follow, dan Telegram kalau mau chat di sini. Dan kemudian ada Twitter, saya nggak pakai Twitter kebetulan, nggak punya akunnya. Oke, jadi ini adalah beberapa pengalaman saya ya selama menjadi anak mondok di BPN ini. Menjadi engineer onsite di PON 20 ya, event PON kemarin, Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua pada September 2021. Kemudian juga menjadi EOS di event berikutnya setelah PON, yaitu event Peparnas Papua November ya, di November 2021. Jadi begitu PON eventnya selesai, lanjut event Peparnas, saya menjadi EOS lagi gitu. Dan kemudian menjadi IT support ya, IT support di Badan Siber Sandi Negara itu Juli 2021 sampai sekarang. Ya, itu beberapa pengalaman saya ya selama menjadi anak mondok di BPN ini. Nah, ini adalah beberapa agenda yang akan kita encounter nanti ya. Di sini yang pertama kita tentu aja akan bahas apa itu VLAN ya. Karena kan cuma materinya VLAN, kemudian ada kita akan mengenal tipe-tipe VLAN ya. Kemudian juga ada nanti kita bakal lihat header frame-nya itu seperti apa, kemudian ada tag frame-nya juga. Nah, yang kelima juga kita harus tahu juga nih kita pakai VLAN buat apa. Itu keuntungannya menggunakan VLAN gitu kan. Nah, kemudian kita akan lihat VLAN trunking dan akses itu apa sih. Ini adalah istilah yang bakal sering kita temui nantinya gitu ketika kita mau mengkonfigurasi sebuah VLAN ya. Kemudian ada DTP, Dynamic Trunking Protocol. Kemudian juga ada VLAN Trunking Protocol atau yang biasa disebut VTP ya. Nanti kita akan bahas itu juga. Kemudian di sini ada, nanti kita bakal ngelakuin lab dan troubleshooting gitu. Jadi kalau ya apa ya, troubleshootingnya tuh kayak common things gitu, kayak hal-hal yang biasa terjadi kalau VLAN tuh ada masalah tuh yang dilakuin tuh apa aja biasanya, dicek tuh apa aja. Langsung kita masuk ke materinya gitu kan. Kayak di sini kita pertama itu apa itu VLAN ya kan? Apa itu VLAN? VLAN tuh apa sih sebenarnya? Ini VLAN tuh makhluk apa gitu? Ini kenapa sih ada VLAN gitu? Di sini ada VLAN, yaitu yang biasa disebut kepanjangannya itu adalah Virtual Local Area Network. Jadi kita dari namanya aja kita udah tahu ya bahwa itu berjalan secara virtual atau tidak nyata gitu kan. Bukan dunia fisik. Nah, apa sih itu VLAN? Kenapa ada gambar gedung di sini gitu kan? Buat apa gitu? Oke. Jadi, VLAN itu adalah sebuah konfigurasi di dalam switch yang dia itu dilakukan atau dibuat untuk yang namanya melakukan segmentasi atau melakukan channel broadcast gitu. Jadi, di dalam switch itu ada namanya broadcast domain. Nah, di switch itu dihitung satu broadcast domain ya kan? Di satu switch itu adalah satu broadcast domain atau area broadcast ya kan. Broadcast domain itu apa gitu kan, Bang, broadcast domain itu apa sih gitu kan. Broadcast domain itu adalah area di mana sebuah paket broadcast itu bisa berjalan atau dikirim gitu. Jadi di dalam switch itu dihitung sebagai satu broadcast domain gitu kan. Nah, fungsi si VLAN ini atau VLAN itu adalah sebuah konfigurasi yang dimana kita bisa memecah broadcast domain atau membagi satu broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain lainnya dalam satu perangkat gitu. Gampangnya gini, analoginya kayak gini. Ini ada ruangan. Ini kan satu ruangan nih. Nah, VLAN itu adalah sebuah konfigurasi atau protokol gitu. Dia itu nanti bakal bikin ruangan-ruangan lagi di dalam satu ruangan ini. Jadi begini. Nanti kita bagi lagi gitu kan. Set gini. Misalnya. Set gini. Ini ruangan 1, 2,
Ini ruangan 3, ini ruangan 4. Nah, VLAN itu adalah ruangan-ruangan kecil ini. Ini analoginya adalah ruangan. Jadi, di dalam satu ruangan besar dibuat lagi ruangan-ruangan kecil. Nah, ruangan-ruangan kecil itu disebut VLAN. Oke, jadi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4 itu disebutnya adalah VLAN. Oke, analoginya seperti itu. Itu analogi ruangannya. Nah, coba kita lebih agak deep down lagi. Asik, deep down. Kita lebih deep down lagi ya. Ini. Oke, di sini kita bisa lihat ada sebuah gedung ya. Di sini ada sebuah gedung. Nah, di gedung ini ada 3 PC ya di setiap lantai. Kita bisa lihat di first floor atau lantai 1. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu first floor ya. Nih di first floor itu ada 3 PC. Kita bisa lihat di sini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, itu di lantai 1 ada 3 PC, begitupun di lantai 2 dan juga di lantai 3. Nah, di lantai 1 ini kan ada 3 PC nih. Sebelum diberikan VLAN, misalnya nih ya, sebelum dikasih VLAN, itu mereka ini adalah satu broadcast domain, atau mereka ini bisa ibaratnya itu mereka bisa ngelihat lah, bisa nyontek satu sama lain di setiap divisi gitu. Jadi itu kalau misalnya kita nggak ngasih VLAN. Nah, sebelum kita ngasih VLAN, gimana caranya bikin mereka ini nggak bisa nyontek satu sama lain atau nggak bisa ngintip satu sama lainnya gitu kan? Caranya adalah kita beli perangkat lagi gitu kan, kita pasang perangkat lagi. Jadi kita di sini masang switch baru, terus kemudian kita masang switch baru lagi. Jadi setiap komputer itu atau setiap segmen itu dia nanti dikasih switch baru. Nah gitu kan males ya gitu kan, jadi kayak aduh males banget gitu beli perangkat lagi, mahal lagi gitu kan. Nah, dengan adanya VLAN kita bisa melakukan itu secara dunia virtual gitu, jadi nggak pakai dunia fisik gitu kan. Nah, di dalam satu switch ini itu kita bisa bikin segmentasinya itu, atau kita bisa mecah broadcastnya itu menjadi lebih kecil lagi kan, tanpa harus adanya perangkat baru gitu. Jadi misalnya di sini nih di switch 1 yang ada di first floor, di sini di divisi sales itu kita kasih VLAN 1, dikasih VLAN 1 ya kan. Terus ada di divisi HR itu kita ada VLAN 2, di divisi engineer itu kita ada VLAN 3 gitu. Nah, ini PC ini ya. PC 1 itu VLAN 1, PC 2 itu VLAN 2, PC 3 itu VLAN 3. Nah, ini itu mewakilkan si perangkat-perangkat baru tadi kalau kita misalnya nggak pakai yang namanya VLAN gitu. Begitupun berlaku juga buat si second floor sama third floor gitu. Buat lantai 2 sama lantai 3 itu berlaku juga. Itulah caranya kalau kita pakai VLAN, lebih simple. Jadi kita nggak perlu nambah perangkat baru lagi, cuman buat macam broadcast doang. Jadi buat memperkecil broadcast itu kita nggak perlu nambah perangkat lagi gitu kan. Jadi kita tuh cukup pakai satu perangkat, cuman di dalam perangkat itu kayak dibikin sebuah ruangan-ruangan gitu, disekat gitu. Ibaratnya VLAN itu juga bisa diibaratkan sebagai switch di dalam switch ya. Jadi kan switch itu kan satu broadcast tuh. Nah, begitu dipecah gitu itu kayak kita kayak nambahin satu switch lagi gitu, atau switch lain di dalam si switch itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi intinya VLAN itu adalah sebuah konfigurasi di mana kita itu bisa memperkecil broadcast dengan cara memecahnya gitu kan, dengan cara mengotak-ngotakannya gitu. Nah, kemudian ada juga nih benefitnya si VLAN nih. Tentu aja kan, tadi salah satu benefitnya ya tadi kan nggak perlu nambah perangkat lagi gitu, jadi gampang gitu. Nah, ini benefitnya VLAN nih juga kan. Jadi VLAN itu ada manfaatnya gitu kan. Jadi dia tuh ada, nggak cuman ada aja gitu. Jadi dia ada manfaatnya gitu. Itu ada benefitnya. Oke. Benefit yang pertama yaitu dia dari segi keamanannya. Loh, Bang, kenapa Bang kok dari segi keamanannya gitu? Apa maksudnya gitu kan? Oke, kita pakai analogi sebuah gedung ya. Analogi sebuah gedung, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, ini adalah sebuah gedung yang belum kita kasih VLAN. Nah, misalnya nih ada hacker nih. Ini adalah hacker. Misalnya dia mau, goals utamanya dia adalah mencari sesuatu di third floor atau lantai 3, network third floor, oke? Dia masuk nih, jebret gitu kan. Dia masuk ke dalam gedung, melakukan sabotase gitu. Karena nggak adanya sekat, VLAN itu juga ibaratnya tuh, kita kan tadi kan saya bilang kan VLAN itu ibaratnya kayak membuat sebuah ruangan lagi. Nah, pasti di ruangan itu juga kita ada pintunya kan. Pintunya itu kan yang mungkin memperlambat atau bahkan mencegah seseorang untuk masuk tanpa izin gitu. Nah, kalau nggak ada VLAN,
misalnya kita nggak pakai VLAN, itu tingkat keamanannya kan lebih rendah nih, karena dia bisa dari lantai 1 dia bisa langsung akses ke lantai 2, dan lantai 2 dia bisa langsung akses ke lantai 3 gitu kan. Nah, dengan adanya VLAN, kita itu ibaratnya kayak ngasih sekat, kita kasih tembok nih buat menjaga setiap lantai ini. Jadi begitu hackernya masuk, dia masuk ke lantai 1 nih, oke aman gitu kan. Nah, begitu masuk ke lantai 2, dia harus ngelakuin ngotak-ngatik lagi nih buat masuk ke lantai 2, karena itu udah diperkuat sama si VLAN-nya gitu lah. Karena udah dikasih tembok gitu, tembok penghalang, itu either dia bisa menghambat atau bisa menyetop gitu kan, tergantung si hackernya. Nah, misalnya dia udah berhasil nembus nih ke lantai 2 nih, terus bisa lagi nembus ke lantai 3. Nah ini kan ibaratnya cuma 3 lantai ya. Bayangin kalau ada 100 lantai, itu hacker udah frustasi duluan, itu mager gitu kan. Jadi itulah keamanan yang bisa di-provide sama si VLAN, oke? Ya meskipun nggak terlalu signifikan banget, cuman kan kita mulai dari little things dulu lah, little things gitu. Oke, kemudian dia itu bisa memperkecil broadcast domain. Yang tadi di awal dijelasin kan si VLAN itu kan mengucap broadcast ya. Jadi misalnya nih ada satu gedung nih. Nah, gedung ini tadinya nih satu broadcast nih. Nah, maksud memperkecil broadcast di sini, yang tadi saya bilang, dia itu kan memecah kan, kayak memecah gitu, dipecah terus dikelompokin gitu. Terus kita pecah-pecah gitu, kita bagi gitu kan. Gitu. Jadi memperkecil broadcast itu yang tadinya satu broadcast gede gitu, kan susah tuh ya buat di manage kan. Akhirnya setelah itu kita memperkecilnya lagi supaya lebih gampang di manage gitu. Kemudian ada mudah mengontrol traffic. Nah, mudah mengontrol traffic yang tadi saya bilang, karena dia udah diperkecil trafficnya, jadi beberapa broadcastnya. Misalnya gini deh, tiap lantai ada 100 PC gitu. Kalau misalnya kita nggak memperkecil broadcastnya kan ribet tuh nentuin yang mana yang ini, yang mana yang ini, yang mana PC buat ini, yang mana PC buat ini gitu kan. Misalnya yang mana PC buat nonton, yang mana PC buat server, yang mana PC buat buat storage gitu kan. Misalnya gitu. Itu kan agak ribet tuh. Kalau misalnya kita nggak pakai VLAN, itu kan kita kayak ngelihat dari satu kota yang gede gitu, kita ngeliat kayak dari helikopter gitu kan. Terus kita ngeliat kayak, wih banyak banget nih, gimana cara nentuinnya ya? Nah gitu. Terus kemudian dengan adanya VLAN, kita kan memperkecil broadcast domain. Nah, begitu memperkecil broadcast domain, kita itu kayak membuat suatu wilayah yang membuat kita mudah untuk mengontrol trafficnya. Jadi, misalnya buat si server itu, misalnya kita mau kasih kayak kecepatan sekian gitu, kecepatan 100, buat ini kita kasih VLAN ID dulu ya, atau nama VLAN-nya. Ini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 gitu kan. Misalnya gini. Misalnya VLAN 1 kita mau kasih buat kecepatan sekian, terus VLAN 2 mau kita kasih kecepatan sekian, VLAN 3 mau kita kasih kecepatan sekian gitu kan. Nah kan kalau kita misalnya dalam satu broadcast gede gitu kan, itu kan kayak ngeliatnya tuh kayak banyak gitu, kayak riuh gitu kan. Cuman dengan ada VLAN, kita tahu kelompok mana aja yang bakal kita kasih speed tertentu atau data-data tertentu gitu kan. Misalnya data VLAN 1 itu nggak perlu kita buat tracing lagi gitu kan. Yang mana ya PC VLAN 1 tadi ya? Yang mana ya yang PC buat ini? Yang mana yang PC buat ini? Udah kita masukin aja. Dengan ada VLAN, kita masukin aja tuh si PC ke dalam VLAN-nya. Misalnya VLAN 1 adalah buat storage gitu kan. Nah, jadi kita bisa langsung tahu nih. Jadi kita nggak nyari-nyari dulu, nggak tracing dulu. Kita langsung tahu, oh VLAN 1 buat data komputer sekian, oke nih, jebret, kasih. Itu maksudnya mudah mengontrol traffic. Kemudian dia juga mudah untuk menambahkan workstation baru ke dalam jaringan. Maksudnya workstation baru ya, kita kalau mau nambahin sesuatu gitu kan, terus dia itu mau ada di suatu tempat yang spesifik gitu. Nah, itu dengan adanya VLAN itu bakal dipermudah gitu kan. Dipermudah karena yang tadi saya bilang, kita daripada ngelihat dari bird view, kita udah tahu lokasi spesifiknya. Jadi kalau misalnya ada server baru atau misalnya ada PC baru gitu, pokoknya ada perangkat baru mau dimasukin sesuatu yang spesifik gitu kan, itu kita langsung bisa tahu nih, oh ini PC buat apa ya? Misalnya ini PC buat email gitu kan. Oke, kita masukin ke VLAN 2 misalnya buat email gitu kan. Oh, kita masukin VLAN 2 gitu. Oke, ini PC buat apa ya? Ini buat server ya. Oke, ini kita taruh di VLAN 3 gitu. Misalnya VLAN 3 itu buat server gitu. Itu maksudnya mudah untuk menambahkan workstation baru ke dalam jaringan. Seperti itu. Oke, kemudian kita ada tipe-tipe VLAN nih, ya kan? VLAN itu nggak cuma satu gitu, kagak. VLAN itu nggak cuma satu, jadi VLAN itu ada tipe-tipenya juga gitu kan. Jadi nggak cuma satu si VLAN ini, makhluk ini tuh nggak cuma ada satu jenis. Ibaratnya kalau kucing gitu ada jenis-jenisnya gitu kan, ada Angora, ada Persia segala macam gitu. VLAN juga sama. Oke, di sini tipe-tipe VLAN itu adalah yang pertama itu VLAN data. Nah, VLAN ini itu meng-carry data biasa.
itu meng-carry data atau data biasa lah ya, data yang nggak spesial dan nggak terlalu spesifik. Nah itu VLAN data. Kemudian VLAN management. VLAN management itu biasanya itu dia diperuntukkan untuk meremote suatu perangkat ya. Jadi biasanya itu pakai VLAN management. Kemudian ada VLAN voice. VLAN voice ini itu adalah VLAN yang membawa suara ya. Nah biasanya ini itu dipakai buat VoIP atau voice over IP gitu, yang di materi kemarin sebelumnya. Nah itu VLAN voice gitu. Kemudian ada native VLAN nih. Native VLAN itu adalah fungsinya juga untuk memverifikasi gitu kalau misalnya ada VLAN lewat antar perangkat gitu. Itu adalah tipe-tipe VLAN. Oke, next. Nah ini kita lihat nih, ini ada VLAN trunk frame header gitu kan. Ini adalah sebuah paket biasa Yang disisipin VLAN. Jadi VLAN ini tuh ibaratnya tuh disisipin. ditaruh di frame Ethernet biasa gitu kan. Nah yang biasanya itu disebut dengan tagging. VLAN itu adalah untuk tagging ya. Jadi si VLAN itu buat apa? Bukan untuk tagging. Maksudnya VLAN itu tuh disebutnya kalau pas ditaruh di Ethernet itu namanya disebut proses tagging gitu. Kayak dicap lah gitu kan. Tek. Kayak kalian mau masuk Dufan gitu itu di tagging kan. Tangan kalian tuh di tagging gitu. Tek. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nih di sini ada destination MAC address. Ini adalah Ethernet biasa ya. Yang hijau nih garis hijau ini itu adalah frame Ethernet biasa. Nah, yang ini ada destination MAC address, kemudian ada source MAC address. Nah, ini ada IEEE 802.1q ya. Nah, ini adalah si VLAN-nya. Kemudian ada ether type. Kemudian ada datanya, data yang dibawa. Terus ini ada ether type-nya ya. Terus ada FCS atau frame check sequence, yaitu buat ngecek si frame-nya gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat 802.1q ya. Dia itu jumlahnya ada 4 byte. Nah, biasanya itu total keseluruhan Ethernet frame itu dari 64 byte sampai 1518 byte gitu. Kemudian pas di tagging nih, pas si VLAN-nya di tagging gitu kan. VLAN-nya di tagging, jepret gitu. Di tagging ke bukan VLAN-nya di tagging, maksudnya frame-nya itu di tagging VLAN, jepret masuk gitu kan. Nah, nambah kan karena dia nambahnya berapa bang gitu kan, nambahnya 4 byte. Jadi yang tadinya start from 64 jadi startnya ke 68. Oke. Start to 68 to 1522 byte gitu. The IEEE 802.1q tagging methods must be placed for bytes tag within Ethernet frame. Jadi dia itu ngasih 4 byte tag. Jadi di tagging gitu, ditandain gitu. Nah, ini tagging header nih. Atau headernya dari si tagging tadi. Isi dari si .1q tadi lah gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ini layer 2 frame biasa ya. Kan destination, source, type, data sama frame check sequence. Kemudian pas di tag, gitu kayak masuk Dufan gitu kan, di tag kalian, tag. Gitu kan, diselipin sini gitu. Nah, ini ada ininya nih. Nah, ini ada tipe itu berjumlah 2 byte. Kemudian ada priority. Kemudian ada CFI. Ada CFI 1 bit. Ini priority itu 3 bit. Kemudian VID. Ini adalah VLAN ID ya. Jadi VLAN ID itu adalah nama si VLAN-nya ya. Jadi si tagging ini itu mengandung VLAN ID gitu. Kayak kalian kalau dikasih name tag gitu kan, itu kan ada ID-nya gitu kan. Nah, itu namanya VLAN ID seperti itu. Gitu. Jadi ada type, ada priority, ada CFI, ada VLAN ID gitu di dalam si tagging ini. Jadi tagging diselipin sini nih. Ini sini. Das, masuk dia gitu kan. Jadi begitu dia frame-nya keluar, itu di tagging dulu nih. Di tagging, cedes gitu kan. Jadi misalnya ya kayak gini nih. Ini switch nih. Dia mau ke switch lain gitu kan. Link-nya gitu. Nah, begitu dia keluar dari switch yang gini, si frame-nya itu begitu keluar, dia itu bakal di tagging. Tak gitu. Di tagging sama 802.1q ini. .1q tag gitu. Nah, itu di tag lagi tuh dia. Pep gitu. Nah, pas di tag dia jalan kan? Gitu. Nah, pas sampai sini itu dicek tuh tagnya tuh, ya kan? Dicek dulu. Bener kagak nih gitu kan? Dari mana gitu. Dilihat gitu kan tagnya. Oh, dari VLAN 1. Oke, ada VLAN 1 di dalam. Masuk deh. Begitu masuk, tagnya diambil. Tas.
udah dia bebas berkendara atau berkeliaran di dalam Dufan. Itu adalah tagging headernya. Jadi yang ini tuh adalah VLAN trunk header. Jadi ini ada Ethernet biasanya atau isi Ethernet atau isi frame Ethernet dari sebuah paket gitu kan. Ini adalah bentukannya. Begitu dikasih VLAN itu nanti bakal ada si IEEE 802.1Q. Nah, begitu. Nah, ini adalah tagging headernya atau isi dari si 802.1Q tadi. Begitu. Ingat ada type, ada priority, ada CFI, ada VLAN ID gitu. VLAN ID itu adalah nama si VLAN-nya atau ID si VLAN-nya begitu. Ini VLAN 1 atau VLAN 2 gitu. Nah, itu namanya VLAN ID. Oh ya, dan VLAN ID ini tuh bebas ya maksudnya bebas. Misalnya kalian tuh nggak harus ngurut dari, misalnya kalau mau pakai VLAN itu kalian nggak harus ngurut dari VLAN 1, VLAN 2, nggak usah gitu, bebas. Itu mau VLAN 10, mau mulai dari 10. Tapi kalau mau ngurut sih lebih bagus, jadi lebih enak dilihat gitu. Oke. Next. Path. Kita masuk yang namanya itu ke trunk dan akses. Kalau mau ngituin VLAN pasti nggak akan jauh-jauh nih sama dua kata ini kan. Itu udah di trunk belum? Itu modenya apa nih? Modenya akses apa trunk nih gitu kan. Kemudian kita lihat dulu nih akses gitu kan. Makhluk apa lagi nih kan? Kenapa si VLAN ini ibaratnya skillnya si VLAN lah gitu kan. Ini skillnya si VLAN nih. Ini skill 1, ini skill 2 gitulah ibaratnya gitu kan. Mode akses adalah sebuah status pada port switch yang bisa mendistribusikan atau membawa satu VLAN saja. Jadi si akses ini itu cuma bisa bawa satu VLAN gitu kan. Jadi misalnya gini, ada switch gitu kan. Nih, ada switch gitu. Nah, begitu si switchnya mau ngirim gitu kan. Misalnya di switch ini masing-masing ada VLAN 1 gitu kan. Terus ini ada VLAN 2 gitu. Nah, ini masing-masing switch ada VLAN 1 sama VLAN 2. Nah, begitu kalau misalnya kita pakai mode akses nih. Begitu kita pakai mode akses, dia itu cuma bisa bawa salah satu dari ini. Jadi dia itu nggak bisa bawa dua gitu. Jadi harus dari satu link ini tuh udah fix di booking sama si VLAN 1 ini gitu. Misalnya dia mau ngelewatin VLAN 1 gitu. Jadi si VLAN akses, kalau mode akses ini dia itu hanya bawa satu VLAN gitu. Itu biasanya yang mode akses itu ya, biasanya itu dipakai buat yang ke arah si user gitu. User atau host gitu. Nah, kemudian trunking. Nah, mode trunk adalah status port switch yang bisa mendistribusikan atau membawa VLAN lebih dari satu. Jadi kalau si akses ini dia itu skillnya si VLAN ini dia itu bisa bawa satu VLAN doang. Nah, kalau si trunk ini beda lagi. Dia bisa bawa lebih dari satu VLAN gitu. Kalau tadi si akses ini itu satu link itu cuma bisa bawa satu VLAN. Jadi dia itu nggak bisa bawa banyak VLAN gitu kan. Nah, begitu mode trunk, kalau mode trunk itu dia cuma butuh satu link. Kemudian nanti itu dia bakal bisa membawa lebih dari satu VLAN. Jadi misalnya sama nih, di sini kita kasih juga VLAN 1 sama VLAN 2 ya, dua-duanya nih di dua switch ini. Jadi kita itu nggak perlu tuh yang namanya bikin link lagi gitu kan buat konekin si VLAN ini gitu, buat konekin si VLAN 2 ini kita nggak perlu booking satu link lagi. Itu udah ibaratnya udah satu link ini aja cukup nih. Kalau di mode trunk ya, kalau di mode trunk udah satu link aja cukup, itu bisa bawa lebih dari satu VLAN. Nah, biasanya buat mode trunk ini itu dia dipakai buat konektivitas antara network device-nya. Jadi dia itu nggak dipakai buat ke end user atau ke host-nya gitu. Jadi mode akses itu biasanya dipakai buat ke host. Nah, kalau yang ke perangkat network lainnya itu biasanya pakai mode trunk gitu. Karena lebih fleksibel, karena lebih membutuhkan gitu kan, karena kan dia kan buat jalur lewat. Kalau si host ini kan udah sampai ke destination gitu. Kemudian di sini itu ada yang namanya DTP atau Dynamic Trunking Protocol. DTP apalagi nih, makhluk apalagi, ini skill VLAN apalagi, dia bisa ngeluarin apa di sini tuh si DTP ini. Nah, DTP itu adalah status pada sebuah port switch, di mana status ini menentukan apakah port tersebut diset sebagai trunk atau sebagai akses gitu. Tapi secara otomatis. Kalau mode trunk sama mode akses itu dikonfig secara manual gitu kan, kita konfig nih, konfig ke mode trunk. Kalau DTP ini atau Dynamic Trunking Protocol ini
dia itu secara otomatis gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngetik switch port mode trunk, switch port mode access. No, we don't do that in DTP. In DTP we just do switch port mode dynamic desirable atau dynamic auto gitu. Kayak gitu. Nah, oh ya, si DTP ini juga dia itu Cisco proprietary protocol atau dia itu hanya ditemukan di Cisco. Jadi nggak ada di perangkat lain. Kalaupun ada mungkin namanya beda gitu. Kalau di Cisco itu namanya DTP. DTP itu juga ada rumusnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel kan, di DTP table. Oke, di sini ada benefit DTP, ya kan? Benefitnya. Kita bahas dulu nih. Kenapa sih pakai DTP kalau udah bisa ada trunking sama access? Buat apa pakai DTP gitu kan? Males banget gitu. Sabar dulu kawan-kawan. DTP itu ada beberapa benefit. Yaitu yang pertama, tidak perlu mengatur mode switch port secara manual. Yang tadi saya bilang, jadi DTP itu otomatis dia menentukan port ini itu sebagai terang atau sebagai akses. Tidak perlu melakukannya secara manual. Kemudian, untuk mengetahui switch port pada switch tangga. Jadi, kita bisa tahu nih di switch tangga itu modenya apa, terang atau akses gitu. Jadi kita nggak akan ada salah konfig gitu. Oke? Nah kemudian bisa mengatur mode switch port secara otomatis gitu kan. Ya tadi dia bisa mengatur mode switch port, mau dia mode terang atau mode akses tadi itu dia fleksibel lah. Jadi dia bisa beradaptasi sendiri gitu. Kemudian mode pada DTP. Jadi DTP ini juga ada beberapa mode ya. Mode DTP ini, nah mode DTP itu ada trunk, ya dia yang trunk gitu kan. Terus ada mode akses, dia akses gitu. Mode dynamic auto gitu, dia mode dynamic auto. Yaitu mode dynamic auto, jadi dia menentukan sendiri. Mode dynamic desirable, dia itu bisa berkehendak sendiri. Nah sekarang kita lihat ke rumusnya atau DTP table gitu kan. Jadi DTP ini tuh bisa berkesinambungan satu sama lain tuh ada rumusnya gitu teman-teman. Jadi ini DTP table ya. Silakan dilihat ya. Nih. DTP table. Pertama DTP mode-nya nih. Kita lihat dulu DTP mode-nya. Ini ada beberapa modenya ya. Akses, terang, dynamic desirable, dynamic auto. Oke, di sini ada mode DTP mode akses. Nah, mode akses ketemu dengan mode akses itu bakal jadi mode akses. Oke. Mode akses ketemu dengan mode terang itu dia nggak akan connect, will not connect. Kenapa? Dia itu bakal bertabrakan kan, yang satu bisa bawa satu, yang satu lagi bisa bawa banyak. Jadi kalau misalnya si port terang ini dia ngirim 2 VLAN, ya nggak bisa masuk ke si mode akses itu karena dia cuma bisa nerima satu aja gitu. Makanya dia nggak akan connect seperti itu. Nah kemudian mode akses ketemu sama mode dynamic desirable gitu kan. Ya jadi kalau misalnya mode akses ketemu sama mode dynamic desirable itu nanti statusnya si dynamic desirable itu bakal menjadi mode akses gitu. Kemudian mode akses ketemu sama dynamic auto. Mode akses ketemu sama dynamic auto itu dia bakal jadi mode akses gitu. Nah, kita masuk ke part terang nih. Trunking. Apa sih terang? Mode DTP terang itu kalau dia ketemu akses, dia sekali lagi dia nggak akan connect. Kemudian mode terang ketemu mode terang, ya dia akan jadi mode terang. Kemudian mode terang ketemu sama mode dynamic desirable, itu dia bakal jadi terang. Kemudian dynamic auto ketemu sama mode terang, itu dia akan jadi statusnya terang. Jadi ya nggak bisa akses itu cuman si akses aja, mode akses gitu. Yang nggak bisa connect itu sama terang mode akses. Jadi kalau misalnya mode akses ketemu terang itu nggak akan bisa. Sebaliknya pun begitu, mode terang ketemu akses dia nggak akan bisa juga begitu. Nah oke. Kemudian ada mode dynamic desirable. Mode dynamic desirable ini kalau misalnya dia ketemu mode akses itu dia bakal jadi akses. Nah kalau dia ketemu terang dia akan jadi mode terang. Nah bisa lihat kan nih udah masuk ke mode DTP ya nih si dynamic ya kan, bisa lihat kan di sini
Ya, dynamic desirable ketemu mode akses, dia bakal jadi akses. Dynamic desirable ketemu mode terang, dia bakal jadi terang. Bisa lihat kan, berarti dia itu beradaptasi gitu kan. Jadi dia menentukan sendiri gitu, menyesuaikan, beradaptasi gitu. Terus kemudian mode dynamic desirable ketemu mode dynamic desirable, dia akan berubah menjadi mode akses. Kemudian mode dynamic desirable ketemu dengan dynamic auto, dia akan berubah jadi terang. Dynamic auto ketemu dengan mode akses itu akan berubah menjadi mode akses. Dynamic auto ketemu mode terang, dia akan jadi mode terang. Dynamic auto ketemu desirable, dia akan berubah menjadi mode terang. Kemudian dynamic auto ketemu dynamic auto, dia akan berubah menjadi mode terang. Begitu. Oke. Jadi di review, jadi mode DTP ini adalah mode di mana kita bisa menentukan apakah port ini bakal menjadi port terang atau port akses, tapi secara otomatis gitu. Ada lagi nih, ada skill lagi nih si Vilan nih kan. Dia itu punya skill VTP. Apa itu VTP gitu kan? VTP itu apa sih gitu kan? Nah, VTP itu adalah sebuah protokol trunking yang memungkinkan kita untuk melakukan pengelolaan VLAN secara terpusat pada switch. Jadi ibaratnya ada satu switch yang bertindak sebagai ruang kontrol lah. Nah nanti si VLAN-nya itu bakal dibuat di satu switch, kemudian nanti akan disebarkan ke switch lainnya. Itu namanya VTP. Misalnya ya di sini ada switch, di sini ada switch lagi, di sini ada switch lagi ya. Nah si switch yang ini, nah ini di sini dia akan kita bikin jadi mode VTP server. Jadi kita itu nggak perlu mengkonfigurasi VLAN di switch ini secara manual atau masing-masing ya. Jadi kita nggak perlu, misalnya mau konfig VLAN 10 nih, kita nggak perlu nyolok ke switch. Misalnya ini kita kasih sama S1 deh, S1, S2, S3 gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak pakai VTP, kita itu harus misalnya kita mau nambahin VLAN 10 nih. Kalau misalnya nggak pakai VTP, kita itu harus misalnya secara manual gitu. Jadi kita masuk ke switch 1, nambahin VLAN 10. Terus kita masuk lagi ke switch 2, nambahin VLAN 10. Terus masuk lagi ke switch 3, naruh VLAN 10. Gitu. Nah, kalau pakai VTP, kita cukup connect ke satu switch aja. Nanti kita bikin VLAN-nya di switch ini aja. Jadi nanti pas ini udah dibikin VLAN-nya, kita lanjut didistribusiin ke sini atau dikasih VLAN-nya. Nanti begitu kita config di sini ya kan. Di sini kita bikin VLAN 1. Kemudian nanti secara otomatis di switch 2 dan switch 3 itu bakal nerima yang namanya VLAN-nya tadi. Gitu. Secara otomatis ya, si VLAN 10 itu udah ada secara otomatis di switch 2 gitu. Switch 3 gitu. Karena udah diatur atau ini sebagai control plan atau ruang kontrolnya gitu kan. Buat dialirin ke switch yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah mode VTP. Jadi melakukan pengelolaan secara terpusat pada switch gitu maksudnya. Jadi dia itu nggak cuma bisa nambahin doang ya. Dia bisa ngapus, terus dia bisa ganti VLAN gitu, bisa ganti nama VLAN-nya gitu. Bisa nambahin, bisa ngapus, bisa ganti nama VLAN gitu. Benefitnya pakai VTP, of course ada beberapa keuntungan kalau kita pakai VTP. Nah, keuntungan pertama, kita tidak perlu mengkonfigurasi VLAN secara manual di setiap switch yang ada. Kayak yang tadi saya bilang, kita nggak perlu mengakses setiap switch yang ada untuk nambahin VLAN gitu. Jadi udah secara otomatis. Konfigurasi VLAN yang konsisten di semua switch. Jadi di semua switch itu bakal sama. Nggak ada yang beda gitu kan, karena emang dari switch yang control plan-nya itu bakal didistribusin semuanya gitu, jadi nggak ada yang dikorupsi gitu, bakal ada gitu, jadi maksudnya konsisten di situ tuh bakal sama semuanya. Oke. Nah kemudian mudah dalam monitoring traffic gitu kan, kita ngeliatnya tuh gampang gitu. Kalau mau lihat ini di sini udah ada VLAN berapa aja ya, diakses, lihat, oh iya ini udah ada VLAN 10 segini, berarti kita udah yakin nih, kayak udah ada semua ini, oke gampang, aman gitu. Nah kemudian kemudahan dalam menambah dan menghapus VLAN gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin VLAN itu nggak perlu kayak
satu-satu lagi, terus ngapus juga nggak perlu satu-satu lagi. Misalnya kita mau kayak mau ngapus VLAN 200 nih gitu kan. Misalnya kita mau ngapus VLAN 20 nih dari semua switch gitu kan. Kita nggak perlu lagi nyolok satu-satu buat ngapus VLAN 20 doang. Kita tinggal nyolok satu ke satu switch. Nanti habis itu dia bakal otomatis menghapus si VLAN tadi, VLAN 20-nya gitu. Kalau misalnya nih dalam sebuah jaringan ada 2000 switch lah, ekstrim banget ya, nggak usah jauh-jauh deh. Ada 100 switch lah. Ada 100 switch. Kan frustasi juga ya kalau misalnya kita harus nyolok satu-satu buat nambahin VLAN satu doang gitu. Misalnya kita mau semuanya itu ada VLAN 10 gitu. Dalam jaringan itu di 100 switch itu kita mau ada VLAN 10 rata semuanya. Tapi karena kita nggak pakai VTP gitu kan, kita harus nyolok satu, masuk switch ini, nambahin VLAN 10, masuk sini, nambahin VLAN 10. Itu kan bakal makan waktu banget gitu, terus bakal gabut gitu, bakal males gitu kan, jadi ya kayak gitu kan. Makanya kita pakai yang namanya VTP, jadi lebih mudah gitu. Kemudian ada mode pada VTP ya, ada mode server, sama kayak di TP ada mode-mode juga sih di TP, ada mode server, ada mode client, mode transparan. Mode server itu adalah si control plane-nya atau switch yang nanti kita colok terus dia mendistribusikan ke switch-switch lainnya. Itu adalah si mode server. Oke, kemudian mode client. Nah, mode client ini adalah mode yang bakal nerima nantinya. Nanti mode client itu adalah yang bakal nantinya nerima si VLAN-nya gitu. Si mode client ini adalah switch yang bertindak sebagai penerima dari si mode server itu. Nah, mode transparan. Nah, kalau si mode transparan ini dia itu kayak bodo amat lah, mau si server ngirim juga mau diterima ya dia bodo amat gitu, mau dikirim juga ya nggak usah lah, nggak tahu gitu. Misalnya gini, ada tiga switch ya, di sana ada 3 switch, oke? Nah ini dikonekin dulu, gitu ya. Nah begitu nanti ini mode transparan ya. Nih misalnya yang tengah ini kita kasih mode transparan. Ini mode transparan, ini mode server, ini mode client. Oke. Nah, si mode si mode server ini kan dia memprovide, dia yang bakal ngirimin si konfigurasi VLAN-nya gitu kan ke switch lain. Nah, mode client dia bakal langsung nerima. Nah, kalau si mode transparan ini dia agak saklek nih gitu kan. Dikasih nih, ibaratnya gini. Dikasih, nih ada VLAN nih, gasken nih, terima ya, gitu. Dikasih, terus si mode transparan ini kayak, nggak mau males banget gitu kan. Nggak mau deh, ini gue kasih ke si mode client aja ya, nih, ambil. Jadi dia malah didistribusin lagi gitu, jadi cuma dilewat. Jadi si mode transparan ini lebih ke nggak peduli, dia itu lebih nggak peduli mau si ini kirim VLAN berapa, bodo amat gitu. Jadi dia bertindak independen, ini si rebel ya gitu, agak rebel ya. Begitu. Itu adalah si mode transfer. Jadi si mode server itu adalah yang memprovide atau yang mendistribusikan VLAN-nya. Mode client itu adalah sebagai penerima. Nah, kalau si mode transparan ini dia adalah kayak yang dia tahu ada VLAN lewat, cuman dia bakal nerusin lagi gitu, atau nggak bakal diterima malah. Begitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke lab-nya. Oke, kita langsung saja ya kan. Langsung saja menuju ke lab. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah VLAN gitu kan. Ini VLAN bentukannya kayak apa gitu. Cara konfigurasinya gimana gitu. Oke. Jadi gini, pertama kita masuk ke mode global ya. Enable, kemudian const itu. Kita masuk ke mode global dulu. Ini ibaratnya kayak kita masuk ke wilayah aja si VLAN gitu kan, buat mencari tahu makhluk ini tuh di mana. Oke, pertama kita itu harus membuat VLAN-nya. Oke, di sini saya udah siapin. Ada 3 switch ya, ada 3 switch di sini. Di sini ada 3 switch. Saya udah siapin. Pertama, kita bakal bikin VLAN dulu. Konfigurasi apa sih gitu kan? Oke, tenang, sabar. Gampang aja cara bikin VLAN. Ini waktu pertama kali saya nyoba bikin VLAN itu bingung kan. Cara bikin VLAN itu gimana ya?
susah nggak sih gitu, kayak tuh di otak saya tuh udah runyam gitu. Cuman kata teman saya namanya si Rimon gitu kan, engineer pas di PON gitu, itu gampang aja men. Lo tau nggak gimana gini caranya, lihat konfigurasinya. Misalnya kita mau buat VLAN 10 ya, VLAN 10, udah enter gitu doang udah, nggak ada lagi, nggak ada lagi, udah gitu aja. Gampang kan? Saya juga waktu itu pertama kali kita kayak gitu, kayak mikirnya susah gitu, ternyata oh gitu doang man. Iya gitu doang. Oh alah, ya udah. Nah ini 10 ini itu adalah VLAN ID. Yang tadi saya bilang VLAN ID itu nggak harus ngurut ya, nggak harus ngurut dari satu, maksudnya nggak harus ngurut atau mau mulai dari 1 atau 2 atau 3, nggak harus. Jadi kalian bisa mulai dari 10 atau berapa gitu. Oke, bisa kayak gitu. Itu namanya VLAN ID. Kemudian kita bisa ngasih nama VLAN-nya juga. Ngasih nama gimana? Gini. Name. Langsung aja namanya apa? Misalnya kita kasih nama Konoha gitu kan. VLAN 10 kita kasih nama Konoha. Udah deh, kita punya VLAN dan juga kita punya nama VLAN ya. Bisa nggak Kak? Misalnya dari nambah lagi VLAN-nya satu lagi lebih dari satu. Wow, bisa lah, masa nggak bisa? Nambahinnya gimana gitu kan? Sama aja caranya. VLAN, kita bikin VLAN 20 misalnya gitu kan. Das. Udah jadi VLAN-nya. VLAN 20 nih. Kita VLAN 20, mau dikasih nama apa? Misalnya name, misalnya namanya apa ya? Bandung. Bandung gitu. Itu nama VLAN 20. Lah, ini udah ke-create Kak. Iya udah. Terus ngeliatnya gimana? Caranya ngeliatnya gimana? Aduh, tolong gitu kan. Sabar, tenang. Gini caranya. Ini karena di mode config ya, karena di mode global itu kita pakai do gitu. Jadi do. Komennya buat verifikasi VLAN udah ada apa belum? SH VLAN BR. Nah ini nih. Ini adalah konfigurasi kalau kalian mau verifikasi. Kalau misalnya teman-teman mau verifikasi, udah ada VLAN-nya belum sih? Udah ada VLAN-nya belum sih gitu kan? Jadi kita enter. Tas. Nah, ini. Nah, si Konoha sama si Bandung udah ada gitu kan. Udah masuk dia. Berarti VLAN-nya berhasil di-create. Begitu. Oke. Tes. Gitu caranya. Itu show VLAN brief atau show SH VLAN BR. Kita akan menentukan yang namanya port terang sama port akses. Ini dia cakep gitu kan. Port terang sama port akses nih. Kita bakal nentuin nih. Yang mana yang sebagai terang, yang mana yang sebagai akses gitu. Kita lihat dulu nih. Misalnya kita kan yang saya bilang kan, terang itu bisa membawa banyak VLAN. Lebih dari satu VLAN. Akses itu cuma bisa bawa satu VLAN. Itulah kenapa mode akses itu biasanya lebih relevan untuk dijadikan status port sebagai end user atau yang mengarah ke host. Port terang itu dia biasanya itu yang mengkonektivitas atau yang menghubungkan antara perangkat intermediary device-nya. Buat ke host ini kan itu kan cuma satu. Host ini cuma satu. Dia cuma butuh satu VLAN aja. Misalnya dia udah di set VLAN 10 gitu kan. Ini udah di set VLAN 10, ini udah di set VLAN 20. Ya udah, dia cuma bisa buat VLAN 10 sama VLAN 20 gitu. Kalau misalnya buat ke sini kan enggak. Dia ini kan buat nyebrang ke sini itu bawanya VLAN 10 sama 20 gitu. Itu kenapa kalau misalnya buat ke perangkat intermediary device itu biasanya dia itu pakai port terang seperti itu. Oke, sekarang kita menentukan yang mana yang kita taruh di akses port, yang mana yang kita taruh di terang port gitu. Oke, ini kita saya warnain dulu deh biar nggak pusing gitu, biar tidak pusing gitu. Ini kita kasih warna apa ya? Enaknya warna apa ya? Oh ya, oranye aja lah. Oke. Yang oranye ini adalah VLAN 10. Kemudian yang biru ini kuning. Kali-kali pakai warna yang jering gitu kan. Yang kuning ini adalah VLAN 20. Oke. Kita kasih teks dulu deh. VLAN 10. Ini VLAN 20. Yang bawah VLAN 20, yang atas VLAN 10. Gitu kan. Jangan lupa komputernya dikasih IP ya kalau mau live. Kok nggak bisa bang? Nggak bisa kekirim paketnya bang? Ya belum ada IP-nya gitu. Dicek dulu udah ada IP-nya apa belum gitu kan. Nah ini udah ada IP-nya tuh.
Gimana caranya kita assign atau kita itu naruh si PC ini ke mana? Ke dalam VLAN-nya. Caranya gini. Pertama, kita masuk ke interface-nya dulu. Kita lihat dulu nih arahnya. Si PC 0 sama si PC 1 itu ada di interface berapa atau dia ada di port berapa? Kita bisa lihat di sini. Dia ada di FA01 sama FA02. Si PC1 ada di FA02, si PC0 ada di FA01. Berarti yang kita assign di VLAN 10 itu adalah interface FA01 sama FA02. Oke. Gini caranya. Kita masuk interface, biar langsung ke banyak interface. Kita pakai interface range. Kita masukin interface yang mau dijadiin statusnya sebagai apa. Interface range, jadi FA01 sampai 02. Terus masuk deh kita. Udah masuk, kita menggunakan yang namanya command switch port mode access. Habis itu kita taruh switch port access VLAN 10 gitu. Jadi switch port mode access baru kita taruh VLAN-nya gitu. Jadi pakai switch port access VLAN 10 gitu. Kita mau assign yang PC di bawah nih si PC 2 sama PC 3 itu ke dalam VLAN 20. Interface-nya berapa? Interface FA03 sama FA04 ya. Oke, berarti kita lakukan hal yang sama. int range FA0/3 sampai 4. Das. Ingat ya kalau mau dilangsungin gitu pakai range ya. Gitu. Udah nih, kita udah masuk ke situ. Baru deh kita assign. Ingat ya, switch port mode access enter. Habis itu switch port access VLAN 20. Baru di-assign VLAN-nya. Jadi tentuin kita bikin si switch port-nya itu jadi mode akses dulu, baru kita masukin ke VLAN-nya. Terus gimana caranya kita tahu kalau port-port tadi itu udah ada di VLAN-VLAN tersebut gitu? Gimana caranya Kak? Gimana caranya Bang gitu kan? Yuk sabar. Caranya gini. Sama aja kayak tadi. Do sh VLAN bear. Kayaknya ini ada 2. Kan bener. Nah, di Konoha itu udah ada FA01 sama FA02. Konoha itu VLAN 10. Kemudian kita lihat lagi di Bandung. Oke, di Bandung di VLAN 20 itu ada Ethernet FA03 sama FA04. Itu berarti kan udah masuk dua-duanya. Oke, coba kita tes. Oh, kan successful gitu. Yang ini successful nggak? Gitu. Itu sudah successful dia. Kita coba ngeping ke sini. Kenapa kita belum bisa connect ke situ? Karena di sini belum ada si VLAN. Di sini belum ada VLAN-nya. Di sini belum ada VLAN-nya gitu. Kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi ke setiap switch yang ada. Mari kita buat. Oke, conf T gitu kan. Kita buat VLAN 10. Sebenarnya nggak pakai nama juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada VLAN ID-nya atau si VLAN 10 atau VLAN 20 gitu. Oke, VLAN 20. Nah, udah. Udah kelar deh. Kita lihat dulu nih. Do esa VLAN brief. Udah ada si VLAN-nya. Oke, lanjut ke switch berapa nih? Switch 3 ya? Iya, switch 3. Oke. Kemudian kita bikin VLAN 10. Kok nggak bisa? Oh iya, masih di mode privilege. Conf T. Oke, kita bikin VLAN 10. VLAN 10 udah terbuat. Name Konoha. Konoha. Kita kasih nama deh. Konoha. Exit. Terus kemudian VLAN, kita bikin lagi VLAN 20. Kuda dah, gitu dah. Sama aja lah. Nah, kalau udah, kita kan di switch yang ada end device-nya nih. Jangan lupa masukin end device-nya. Oke. Nah, internetnya portnya berapa tuh? FA01. Nah, kita masuk dulu ke interface-nya. Interface range
FA01 sampai 2. Yes, udah masuk. Kita baru bikin si switch ini jadi mode akses. Oke, kita bikin dia jadi mode akses. Switch port mode akses. Yes, switch port akses VLAN 10. Nice. Oke, kemudian lanjut. Exit dulu. Jebret. Kita masuk ke interface lagi. Kita mau nambahin VLAN 20-nya, assign-nya. Oke. Interface range FA0 berapa tuh? FA03 sampai 4. Udah kan? Kita udah masuk seperti biasa. Kita bikin mode akses, mode akses, kemudian switch port access. Ini nih. Akses VLAN 20. Tes, udah tuh. Set. Kita verifikasi dulu. Always verifikasi. Always verifikasi ya. Selalu diverifikasi. Do esa VLAN is VLAN BR. Udah kan? Udah masuk tuh. Nah, udah masuk nih. Kita udah bikin di sini, sama di sini. Udah kita bikin ya. Ingat. Udah kita bikin tuh. Udah kita bikin, coba kita ngelakuin. Coba kita ping. Wah, kok masih nggak bisa? Ada satu hal yang belum kita tambahin. Yaitu adalah trunk portnya. Atau yang mengkonektivitaskan atau yang mengirim VLAN-VLAN tadi. Gitu. Nah, trunk portnya gimana cara settingnya kak? Gitu kan. Trunk portnya nih. Oke, cara setting trunk port itu mudah. Sama kayak switch port gitu, sama aja. Trunk port itu kita nggak perlu apa-apa lagi. Kita cuman masuk ke interface-nya. Interface trunk port itu yang ini ya, yang arah ke apa? Yang arah ke perangkat intermediary-nya ya, atau ke perangkat network-nya. Nih, kita kan ke sini G01, connect-nya ke G01. Oke, berarti interface G01 masuk. Habis itu kita bikin switch port mode trunk. There. Up. Nah, itu harus kita lakukan di setiap link atau di setiap port yang mengarah ke masing-masing intermediary device. Nah, kita bisa lihat kan di sini. Nanti kalau misalnya yang di sebelah di config, cuman yang di sebelah lagi itu nggak di config, nanti dia bakal muncul yang namanya ini nih, blocking gigabyte atau inconsistent port type. Jadi inconsistent port type gitu kan, inconsistent port type. Nah, gitu. Makanya dari itu kita akan membuatnya menjadi oke, kita masuk dulu interface G01 sama switch port mode trunk. Yes. Nanti dia nggak akan muncul lagi nih. Nggak akan muncul lagi kayak gini-gini. Oke. Udah deh. Lu esa exit. Lu esa enter terang. Oh ya, buat verifikasi ngecek terangnya itu kayak gimana, gampang aja. Kita bisa, salah. Ya kalau dari sini kita tinggal esa int terang atau tr. Udah, nanti kita bisa lihat, oh terangnya udah belum nih, udah ada belum? Oh udah ada gitu kan. Yang bisa dilewatin apa? Yang bisa dilewatin VLAN 1, 10, nomor 20. Ya kayak gitu. Oke. Ini kita udah setup di switch berapa nih? Di switch ini, tinggal yang switch ini ya belum ya. Kita setup dulu. Oh iya, di sini kan ada 2 port nih yang nyolok. Lupa, aku setting. Oke, int G02. Yes, masuk ke G02 nih. Switch port mode trunk. Udah. Kita verifikasi, do esa int trunk. Udah kan? Ada nih. Tuh, gigabyte internet 2 udah terdaftar sebagai trunk. Oke. Next di switch yang ini kita kasih. Kita masuk interface dulu, interface G01 karena dia nyoloknya ke G01 nih, tuh dia nyolok ke G01. Tes, masuk. Interface G01. Nah, kita bikin switch port mode trunk. Gitu.
kita coba ngeping gitu kan, bisa nggak sih gitu. Karena udah di setting terang, sudah ibaratnya udah ada jalurnya, kita udah bikin jalur, kemudian di sini juga udah ada gitu kan. Nah, coba kita ping ya, Bismillah, yuk bisa. Bisa kan, dia successful tuh. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita itu nggak bikin VLAN-nya di salah satu switch ini? Misalnya kita sabotase yang tengah. Oke, misalnya nggak ada VLAN-nya nih. Kalian lupa masukin VLAN. No VLAN 10 misalnya. Oke, no VLAN 10. Misalnya no VLAN 10. Oh ya, dicek dulu. Do esa VLAN brief. Nggak ada nih ya, VLAN 10 nggak ada ya. VLAN 10 yang ini ya. Coba kita ping. Dash in progress, fail. Kenapa fail? Kenapa nggak bisa? Karena dia itu nggak ada VLAN-nya. Dia itu nggak ada VLAN-nya di dalam situ. Dia nggak ada. Di sini nggak ada VLAN-nya. Nah, kenapa harus ada VLAN-nya? Ibaratnya gini, kalian itu kan di tagging. Begitu kalian keluar dari port, ini switch. Begitu kalian keluar dari port, itu di tagging. Dash. Gitu kan? Dari kamar 10 mau ke kamar 10. Nah, begitu kalian sampai ke switch yang tadi, yang which is nggak ada VLAN-nya, pas kalian sampai pintu gerbang, itu nanti satpamnya ngecek misalnya, mau kemana bang? Mau ke kamar 10 bang? Dari mana? Dari VLAN 10 bang. Oh ya udah, bentar ya. Aduh, kagak ada VLAN 10 di sini. Kagak ada di sini. Udah cabut deh, balik gitu. Karena kita nggak nyiapin VLAN 10 di sini, atau kita nggak bikin ruangan VLAN 10 di situ. Itulah kenapa dia itu nggak bisa terhubung kalau nggak ada VLAN-nya. Biasanya yang lupa itu di set, ya misalnya kalau ada trouble itu biasanya antara lupa ngasih, itu salah satunya lupa ngasih VLAN di perangkat lainnya. Oke, jadi jangan lupa ditambahin VLAN-nya. Nah, kemudian yang biasanya kesalahan selanjutnya, misalnya ada kesalahan lagi, itu biasanya ada di trunking-nya. Oke, jadi trunking-nya itu nggak di set. Jadi kalau yang saya bilang tadi, kalau misalnya di sini nggak di set terang, nggak di set terang juga, itu nggak bakal bisa lewat gitu. Misalnya bentar, oke, gitulah. Jadi kalau misalnya harus di set sama ya setiap sisi gitu. Oke. Nah, masuk ke mode DTP ya kan. Masuk ke mode DTP. Oke. Kita bikin DTP dulu ya. Oke, biar lebih gampang saya ini deh buka lab barunya. Oke. Kita masuk CLI-nya. Bikin VLAN-nya dulu. VLAN 10. Oke. Konoha. Kemudian masuk lagi VLAN 20. Name. Judul. Tuh. Oke, udah. Kita bisa lihat di sini ya. Lanjut ya, kita bikin ini VLAN. Salah belum. Enable crossday, kemudian VLAN 10. Gak usah namain lah ya. VLAN 20. Oke, udah. Exit. Oke, kalau udah nanti kita akan aduh, ini ngalangin website saya. Oke, kita masuk CLI-nya. Kita masuk enable. Oke, terus kita configure const. Habis itu kita akan melanjutkannya lagi. Bikin VLAN 10, kemudian kita bikin VLAN 20. Itu. VLAN 20, VLAN 10 sama VLAN 20. Oke, kita udah create VLAN-nya. Sekarang kita tentuin mode port-portnya. Oke. Tadi kan saya bilang kan mode dynamic itu adalah dia bisa beradaptasi dengan misalnya port yang ada di lawannya gitu. Jadi caranya gini. Misalnya saya nggak bisa akses switch ini ya. Oke, kita bikin dia dulu ini interface G0 berapa nih? 01 lah. Ini biar nggak ribet, ini saya hilangin aja deh. Jadi kita langsung connect ke sini ya. Biar langsung bisa nge-ping.
kita delete, kita gabungkan dulu ke sini. Jangan deh, langsung pakai ini. Nah, ini udah nyolok ya. Oke. Accept USA MTG 01 sini. Ini kita lihat nih, di sini kan administrative mode-nya adalah dynamic auto. Oke. Dynamic auto itu sebenarnya udah default dia. Udah default, cuman emang harus agak dipancing dulu, agak diaktifin biar bisa bekerja, bisa works gitu. Operational static access. Dia masih mode akses. Dynamic auto. Oke. Nah, misalnya di sini kita udah set kan, kita udah set VLAN-nya. Misalnya di sini saya misalnya nggak bisa akses si switch yang ini ya, si switch ini saya nggak bisa akses. Oke, di sini kita bikin dulu mode terang ya. Interface G01, switch port mode terang. Oke, sudah up dia. Do SA INT terang. Oke, udah ada. Do SA INT G01. Salah. 1 SWI biar lebih singkat ya. Nah, ini operation mode-nya terang, kemudian modenya itu udah berubah menjadi terang. Kita tungguin sampai linknya up. Udah hijau semua nih. Kita akan langsung coba ping. Successful ya. Kenapa? Kan di sini kan masih terang nih. Di sini masih terang, di sini udah terang ya. Coba nih. Kenapa dia itu up? Kita coba do SHINT which salah G01 cepet lupa SWI nya, jangan lupa SWI nya biar lebih singkat SWI. Nah, kenapa dia bisa langsung terang gitu? Karena dia udah ada di mode dynamic auto ya kan, dia udah ada di mode dynamic auto. Nah, tadinya itu sebelum di port sebelahnya itu dia itu adalah terang, atau di switch sebelahnya itu adalah terang. Dynamic auto itu ngebacanya itu adalah static access. Oke, itu adalah akses. Ini kan tadi berubah. Ya kan? Nih, coba ini deh, satu switch lagi deh. Ini switchnya buat mastiin aja. Dia dynamic autonya tuh pertama kali itu apa gitu. Oke. Lama lagi. Oke. SA INT G01 SWI. Nah. Iya dong, orang gak ada linknya. Kita colok aja deh. Colokin dari G01 G02. Oke, gitu ya. Do SH INT G01 SWI. Which udah nggak mau. Oh ya, nggak usah pakai do, lupa. Nah, nih. Nah kan kita bisa lihat nih mode secara otomatis dynamic auto itu emang udah di set di mode akses ya. Dynamic auto itu udah di set di switch secara auto nih. Jadi mode akses, static access. Itulah kenapa kita bisa langsung ping ini, karena di sini itu dia itu udah berubah jadi terang. Itulah kenapa kita bisa melakukan ping. Coba misalnya nih, misalnya di INT G01 kita jadiin switch port mode access. Oke, do SA INT G01 SWI. Nah, ini ya, static access ya. Static access. Tunggu link yang nyala dulu. Baru kita ping. Jadi, intinya status port itu harus sama. Itu kita harus bikin jadi, misalnya, tadi kan terang ya, switch port, mode terang. Jadi harus sama. Kalau nggak sama, dia nggak akan bisa yang namanya membawa si itu tadi, si VLAN tadi, gitu. Oke? Nah, baru update. Yang tidak bisa terkonek gitu. Kita lanjut ke mode VTP. Yang tadi kan VTP.
Virtual Trunking Protocol. Dan jangan lupa ya, kalau mau ngelakuin DTP, VTP itu harus ke yang trunkingnya ya, karena namanya aja udah Dynamic Trunking Protocol sama VLAN Trunking Protocol gitu. Mode VTP. Mode VTP ya. Di sini kita hapus dulu VLAN-nya. Oke, kita hapus dulu. Salah. Enable conft no VLAN 10. No VLAN VLAN 20. Dar. Gitu kan? Nah, udah nih. No VLAN 20 berarti udah gak ada VLAN ya. Coba kita verifikasi do esa VLAN there. Nah, kan udah gak ada kan? Udah gak ada VLAN-nya. Kita tambahin switch lagi ya, biar gampang buat mode transparannya. Mode transparent. Oke. Ups, belum kepencet. Nah, ini. Jeder. Masuk. Oke, kita bikin ini jadi terang dulu ya. INT range G01 sampai 2. Oke, switch port mode terang. Oke. X do esa INT. Oke, udah ada ya. Sini bentar. INT G01 do esa INT G01 SWI. Oke, udah mode terang. Nah, ini kan gak ada VLAN-nya nih. Kita bisa lihat do esa INT salah. VLAN brief. Gak ada VLAN-nya ya. Gak ada VLAN-nya. Ini juga do esa VLAN brief. Gak ada VLAN-nya ya. Di sini aja yang ada ya. Do esa VLAN BR. Di sini aja ya yang ada ya VLAN-nya ya. Nextnya kita bakal bikin ini jadi VTP server. Gimana caranya? VTP mode server. There. Device mode already VTP server. Berarti udah. Emang sih switch itu adalah pertamanya ya. Secara default itu dia adalah VTP server, karena VTP server itu bisa menghapus, meng-create VLAN, dan manage VLAN, kayak gitu. Jadi switch itu awalnya itu adalah sebagai mode server. Oke? Nah, lanjut. Di sini kita bikin VTP mode client. Client. There. VTP device is in mode client. Oke. Lanjut, VTP mode client. Client. There. Nah, udah nih. Oke, nah sekarang kita buat nih. Kita mau buat VLAN. VLAN berapa? 30. Ini VLAN 10 kan udah ada. Des. Name kuda misalnya. Nah. Yuk, kita coba yuk. Bismillah bisa. Do esa VLAN BR. Oh, belum masuk ya. Oh iya, lupa. Kita harus setup VTP domainnya dulu. Jadi VTP Jadi kita itu harus bikin, kalau buat VTP server itu kita harus bikin VTP domain. Kenapa? Karena nanti kan si VTP client itu kan bakal sama kayak DHCP. DHCP itu kan ada DHCP server, ada DHCP client ya kan. VTP ada domainnya juga, kalau bikin DHCP kan ada domain name-nya. Nah, kalau si VTP server ini dia juga butuh domain name karena untuk mengenali si servernya. Oke. Kita bikin VTP domain misalnya kuda.com. Nah, oke. Udah nih kita kebikin kuda.com. Kita misal tambahin VLAN lagi deh. VLAN 40. Dah. SH VLAN BR. Nah, kan? Ada kan? Nah, tuh dia secara otomatis
secara otomatis si VTP client ini akan menerima VLAN dari si VTP server gitu. Dan si VTP server itu akan mendistribusikan si VLAN tadi itu ke VTP client. Nah, ada kan? Gitu. Sekarang kalau mode transparan gimana Kak? Gitu kan. Mode transparan gimana gitu kan. Oke, kita bikin si switch yang tengah ini itu sebagai mode transparan. Oke. VTP mode transparent. Ingat ya? Yang tadi saya bilang di awal, VTP transparent itu adalah mode VTP di mana dia itu nggak peduli dia dikirimin VLAN dari si VTP server. Itu dia itu nggak peduli. Jadi dia itu biasanya bakal ngasih ke sebelahnya atau ke perangkat selanjutnya gitu. Dia itu nggak bakal peduli. Jadi dia itu bakal dia bakal ngirim ke sebelahnya. Oke, kita coba aja gini. Jadi ini kan udah transparan nih. Kita tambahin nih. Jadi VLAN tambahin VLAN ya, bentar. VLAN 40 misalnya. Name sapi gitu kan. Nah, udah nih. Do esa VLAN bear. Always, selalu yang namanya konfirmasi atau verifikasi komen itu penting karena untuk memastikan apakah komen yang kita masukkan itu udah berhasil atau belum gitu. Oke, di sini udah ada ya sapi. Sekarang kita lihat. Do esa VLAN brief. Nah, nggak ada si sapi kan? Nggak ada si sapi gitu kan. Si sapi ini nggak ada dia di sini gitu. Coba. Nah, dia itu lebih bergerak secara independen. Cuman dia itu tugasnya adalah melewatkan atau menyalurkan gitu. Jadi ibaratnya dia masukin VLAN si server. Si server itu masukin VLAN. Ini bisa nggak sih pakai ini? Dia masukin gini. Masuk sini. Terus si dia nih nggak mau nerima dia nggak mau nerima. Kayak, aduh apa? Ya nggak mau. Nih jadi si server. Nih, VLAN buat lo. Si VTP transparan ya, yang switch yang udah di-set sebagai VTP transparan, dia tuh bakal kayak, aduh nggak mau males banget gitu nerima. Udah, ini gue kasih ke sebelah aja ya. Dikasihlah ke sebelah. Nah, ayo kita cek di sebelah itu kayak gimana. Kita cek ya. Ini di switch yang ujung. Do esa VLAN brief. Nah, kan ada si sapi. Nah, gitu. Jadi si VTP transparent itu dia itu bakal ngelewatin si VLAN-nya. Jadi kalau misalnya nih si server itu ngasih VLAN, si VTP transparent itu bakal kayak delegasikan gitu. Jadi kayak dikasih nih ya buat lo. Nggak mau ini gue kasih ke sebelah aja ya. Terus dikasihlah ke sebelah. Begitu teman-teman. Oke. Itu adalah beberapa mode VTP ya. Nah, itu aja sih. Gitu. Oke. Itu saja dari saya kembalikan lagi ke host. Silakan kepada host. Ya, terima kasih kepada Saudara Zizan yang udah sharing materi tentang virtual local area network nih. Nah, sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tuh bermanfaat ya buat kita sebagai audiens dan kepada pemateri juga. Sebelum itu, saya mau minta waktunya sebentar ya, mohon waktunya sebentar untuk menginformasikan sesuatu. Pada day 1, hari pertama webinar ya, melihat banyaknya antusiasme audiens dalam mempelajari lebih banyak tentang VXLAN, kami dari pihak BPN berencana untuk membuat sesi khusus di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas lab VXLAN, unicast, multicast, dan EVPN. Bagi rekan-rekan yang berminat bergabung dalam pembahasan labnya, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi sebagai berikut ya. Pematerinya Muhammad Danuyoto ya, CEO dari Bestpat Network. Kemudian topiknya tentang VXLAN unicast, multicast, dan EVPN. Untuk informasi lengkapnya akan di-share di grup Telegram IT Networking. Sebelum kita tutup webinar kali ini ada sedikit info ya mengenai profil Bestpat Network. Di sini saya izin untuk mempresentasikan ya tentang profil Bestpat Network. Apa sih
Bestpat Network itu jadi, Bestpat Network itu menangani IT networking training dan consulting. Nah, kita sendiri berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang. Ya, bagi yang mau mampir, boleh mampir ya. Nanti kita diskusi bareng gitu ya. Di sini ya, saya akan menjelaskan sistem integrator tentang Bestpat Network. Jadi, Bestpat Network ini menerima network planning and design. Jadi kita uh, menerima jasa proses berkesinambungan untuk meliputi desain topologi network yang bertujuan untuk memastikan jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Jadi selain cepat, tepat juga harus dipertimbangkan ya, dan Bestpat Network menyanggupi itu untuk menjadi solusi kebutuhan jaringan Anda. Nah, network implementation juga salah satu keunggulan dari ini. Jadi kami tuh menyediakan jasa network implementation meliputi proses instalasi jaringan, upgrade-nya maupun pengamanan backbone perusahaan ya. Ada juga uh, network monitoring nih. Network monitoring itu proses analisa jaringan secara terus-menerus ya. Apakah di situ adakah failure ataukah misalnya ada downtime, nanti kami pastikan bahwa downtime-nya itu tidak lama gitu. Nah, kemudian ada network maintenance yang kami tawarkan juga, terdiri dari kontrak permasalahan, call base, ataupun kontrak tahunan meliputi pengecekan device dengan troubleshooting. Jadi kami juga menerima per project ya, atau misalnya membutuhkan kontrak tahunan seperti pengecekan perangkat yang rutin per tahunnya, atau misalnya kebutuhan untuk training tahunan. Nah, Bestpat Network menerima barangkali ada di sini ada partisipan yang berminat gitu ya. Kemudian ada juga in-house training. Nah, kita juga mengadakan training nih untuk karyawan supaya nanti karyawan kita diharapkan untuk upgrade skill ya dengan cara mengikuti in-house training ini. Jadi nanti bisa hubungin aja ke kami ya. Kontak centernya ada di bawah. Bisa melalui Facebook, Telegram, email maupun YouTube ataupun web Bestpat Network-nya. Kemudian ada juga network assessment, kita membantu ya metode assessment yang dimana metode assessment itu kan sangat diperlukan ya agar kita tahu cara mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalamnya juga identifikasi ada masalahnya, risiko, dan cara memperbaikinya. Nah, kita sertakan analisis dari jaringan situ, kemudian nanti best practice-nya kita sampaikan ya, diharapkan agar jaringan kita selalu stabil dan walaupun di situ ada failure kita dengan cepat bisa mengatasinya. Kemudian IT networking consultant juga kita juga menyediakan assistance untuk menangani permasalahan yang ada di dalam jaringan Anda gitu. Konsultasi aja ke Bestpat Network, setiap ada permasalahan pasti ada solusinya gitu kan. Karena kami itu akan selalu standby di mana ketika kita dibutuhkan tinggal kontak kita, apapun permasalahan Anda tinggal sampaikan, nanti kita carikan solusinya karena setiap masalah pasti ada solusi ya. Nah, kemudian di bawah ini ada ini ya yang tertampil di slide nih, ada beberapa klien dari Bestpat Network. Ya, klien yang sudah pernah kami tangani di antaranya Watsons, Otoritas Jasa Keuangan, Telnet, kemudian Jakarta International Container Terminal, ada PAI IT Security, ada Satek juga, Ria Husana, Defense, Visionet, Perum Jasa Tirta, Starcom, Sekolahan .id, Teleperformance, Mira, Zoho, gitu kan. Kemudian di sini ada lagi Fujitsu ya. Nah, kemudian ada Fakultas Komputer Sains Jakarta, BPKT, Kantor Imigrasi Auto, Palo Alto ya di sini, Palo Alto IT. Kemudian Antara Jaksa, Kementerian Keuangan juga pernah kita ya, ada Sinergi Pratama, ada Universitas Esa Unggul juga udah menggunakan jasa kita, ada Ebara, BKKBN, kemudian ada juga Kaltim pada Industri, di sini ada Universitas Nasional juga, kemudian ada Politeknik Negeri Tanah Laut, itu sudah pernah menjadi klien kami, ada NTT juga, ini salah satu badan usaha negara ya, BUMN, ada BNPB di sini, kemudian ada provider Tri, HTC, itu training center, kemudian
CIMB Niaga itu ya salah satu klien kami dari segi bank gitu ya. Kemudian ada Metrocom juga. Nah, kemudian ada beberapa nih yang bisa kami sampaikan mengenai experience project kita nih. Di antaranya itu yang paling yang satu ya, yang terbaru ini dia merupakan energi teknologi terbaru ya. Yang mungkin ini lagi booming-boomingnya nih, yaitu implementasi PXLAN dan EVPN multisite. Nah, kami udah pernah menangani proyek tersebut ya. Jadi barangkali berminat untuk mengimplementasikan PXLAN dan EVPN ini, bisa hubungi aja kami. Kemudian kami juga bisa menangani redesign MPLS ya pada IP RAN network, kemudian implementasi Cisco ACI, kemudian kita juga menangani setup BGP, internet maintenance, kemudian network design juga ya seperti yang di awal. Managed service juga kita terima, new installation IT network, kemudian replace core switch, dan juga optimization IT network sudah pernah kita tangani. ATM yang juga tunai mandiri menggunakan multi homing gitu ya, sistem routingnya sudah pernah kami jalankan. Pengadaan dan perangkat jaringan data center sudah pernah, kemudian setup IT network ke CCTV, ada juga IT network assessment itu. Nah, kemudian yang terbaru ini akhir-akhir ini ada rollout and device di banking. Jadi kalau setiap tahunnya ada replacement perangkat di bank ya, kami juga sudah pernah menangani case tersebut. Kemudian implementasi radio server, setup infra, PC DC dan DRC. Nah, jadi beberapa project experience kami tersebut diharapkan meyakinkan Anda untuk menjadikan Bespat Network sebagai IT konsultan Anda gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika kami menjalankan project ya. Ada instalasi kabel, terus kemudian staging rak, staging perangkat juga. Ini ada mengkonfigurasi ya di data center, kemudian rapid tentang implementasi jaringan, training in-house juga ya. Itu beberapa contoh dokumentasi kita. Ini di slide selanjutnya bisa dilihat. Oke, di atas ya dokumentasi dari pengalaman proyek kita. Karena kita mengutamakan lancarnya jaringan Anda untuk cepat dan tepat ya. Jadi prioritas kami adalah kepuasan pelanggan. Nah, untuk dari itu, jika Anda berminat menggunakan jasa kami, bisa saja hubungi kami di email info.bestpetnetwork atau dari Instagram kami. Nah, kemudian di berikut ini ada contoh produk-produk ya yang pernah Bestpet Network launching nih. Di antaranya yang pertama ya, ini best seller kita, Workbook SNR Bestpet Network, dibuat oleh CEO dari Bestpet Network ya, Pak Dani Wiyoto, di CCIE. Nah, ini bisa banget digunakan buat kita yang mau belajar dasar-dasar networking. Atau misalnya kita belum paham tentang jaringan, mau mengenal gitu ya, dengan cara yang family friendly gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari buku Workbook SNA Bestpet Network ini. Kemudian selanjutnya ada handbook MPLS dasar ya, dan L3 VPN dibuat juga oleh Bapak Dan Wiyoto. Nah, ini bisa di-download ya di website kami. Nah, selanjutnya bagi Anda yang belum terlalu paham menggunakan Zoom ya, step by step-nya, nah itu kami sediakan juga handbook Zoom. Barangkali kita dituntut untuk sering menggunakan Zoom ya, namun masih ada keterbatasan. Kita mau memakai suatu fitur tapi nggak tahu cara pemakaiannya. Nah, coba aja download handbook cloud Zoom meeting ini di website kita. Nah, ini dibuat oleh salah satu tim kita ya, Jiki Hendriawan beserta tim Bestpet Network. Nah, ada juga di sini handbook tutorial registrasi IP phone CUCM dibuat oleh saudara Itang Asep Sofiandi dan tim Bestpet Network juga. Ada juga handbook stacking Cisco Switch 3750 nih. Bagi yang mau mengenal lebih dalam tentang Cisco Switch 3750 ini, atau jika ini stackingnya gitu, nah bisa coba nih handbook Cisco stacking ini download di situs Bestpet Network ya.
Kemudian barangkali mengalami kendala, coba bisa gunakan handbook ini sebagai referensinya. Dibuat oleh Danang Kurniawan dan tim Bestpad Network. Nah, ini ada baju nih, merchandise, salah satu merchandise Bestpad Network. Jadi di sini ada baju ya. Jadi bertuliskan never stop ngoprek. Diharapkan dengan memakai baju ini memacu semangat kita untuk ngoprek ya. Jadi kita selalu ingat never stop ngoprek. Nah, untuk pemesanannya bisa melalui email info@bestpadnetwork.com ya. Kemudian di sini ada versi warna hitamnya nih. Untuk di belakangnya tagline itu pantang pulang sebelum ping reply. Karena ping reply itu kan kebanggaan ya. Makanya kita harus tuntas mengerjakan sesuatu agar kita reply. Nah, diharapkan baju ini juga memicu semangat kita nih. Nah, ini baju ini tersedia dalam ukuran pendek dan ukuran lengan panjang. Nah, ukurannya mulai dari S, M, L, XL, dan XL. Ya, terima kasih sudah menghadiri acara webinar Ramadan bersama Bestpad Network. Salam pantang pulang sebelum ping reply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.